وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang, dan hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir serta mayoritas pakar tafsir lainnya mengatakan bahwa ayat tadi ditunjukkan kepada orang tua yang telah lansia, sakit-sakitan serta memiliki tanda-tanda kematian. Namun menurut Muhammad Sayyid Sansawi dalam tafsir Al-Wasiat mengatakan bahwa ayat tadi memperingatkan kepada semua orang untuk khawatir, cemas dan takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Lebih lanjutnya, hadirin pakar tafsir Indonesia berdarah Arab Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa dhaaf bermakna lemah harta. Jika kita kaji lebih mendalam, bukanlah karena lemah ekonomi, lemah harta, anak-anak, remaja dan generasi muda tidak berpendidikan. Akhirnya lahirlah kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak faham agama. Lebih tragis, anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Oleh sebab itu, keluarga sebagai madrasah pertama umat Islam berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan dan mengajarkan anak-anak Al-Quran. Sebagaimana dikatakan dalam ungkapan Arab, Al-Baitul Madrasatul Ula, rumah merupakan sekolah utama. Jika rumah merupakan sekolah utama, berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan dan mengajarkan anak-anak Al-Quran. Lantas bagaimana menciptakan generasi Qurani? Dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang dilantunkan oleh qari'ah kami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratul malaikatu dun shidadu la ya'sunallaha ma amarahum wa ya'murun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras, kasar dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka.
dan selalu mengerjakannya. Hadirin para calon penghuni syurga, ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, tapi bagaimana cara menjaga keluarga kami?" Lantas Rasulullah menjawab, "Engkau cegah mereka dari larangan Allah dan menyuruh keluargamu kepada perintah Sang Rabbul Alamin." Dengan demikian, ayat tadi merupakan bagi orang tua yang menjaga, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Oleh sebab itu, anak-anak memang butuh materi. Anak-anak juga memerlukan tarbiyah jasmaniah. Dan oleh sebab itu, anak-anak lebih memerlukan tarbiyah Islamiah, Rabbaniyah dan Qur'aniyah. Sejarah telah membuktikan seorang mafia kelas kakap dunia, seorang preman Hong Kong, mereka telah menciptakan keonaran dunia, membajak pesawat dan menjadi gembong narkoba, memperjualbelikan wanita. Ternyata mereka adalah sosok anak muda yang lahir dari rahim para ibunda yang tak betah di rumah. Hidup dalam kemegahan, berlimang harta, namun tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Sebaliknya, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i tumbuh dari keluarga yang sederhana dalam kondisi yang pas-pasan. Dan oleh sebab itu, kasih dan tarbiyah Rabbaniyah Qur'aniyah mengatakan beliau sebagai tokoh ulama besar dalam peradaban Islam. Tidak salah jika salah satu hadisnya Rasul berujar, yang artinya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Hadirin yang kami muliakan, akhir dari syarahan yang dapat kami simpulkan tadi, keluarga merupakan benteng utama umat Islam. Jika kita mendambakan masyarakat yang taat, umat yang hebat, bangsa yang kuat, maka mari kita menciptakan keluarga-keluarga yang sakinah, menjadikannya Al-Quran sebagai pedoman, manhaj dan jalan hidup. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allah berfirman, Nabi bersabda, syaitan menggoda, kami berkata, wassalam.